Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Wahyu Bima Guncara, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan teknik coaching bersama rekan kerja saya dalam satu komunitas praktisi. Perkenalkan, ini Pak Bagus yang nantinya akan bekerja sama dengan saya dalam hal praktek coaching. Nah, skenario yang kita mainkan pada coaching ini adalah pada proyek saya sebagai koordinator untuk tim pembimbingan kompetisi sains nasional dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Kemudian Pak Bagus ini adalah tim saya dalam hal keuangan, yaitu di bendahara. Nah, yang terjadi adalah beliau ini ada kesulitan, adanya hambatan yang terjadi ketika mengurus keuangan tim KSN untuk menuju bendahara sekolah. Nah, kurang lebih seperti bagaimana kita akan menjalani teknik coaching ini. Mari kita lanjutkan untuk praktek coaching selanjutnya. Mari kita mulai. Oke, posisi sekarang adalah saya minta Pak Bagus untuk menghadap saya. Oke, ya. Oke, Pak Bagus, kita mulai ya. Ya, siap Pak. Oke, Pak Bagus, hari ini saya pengen ketemu dengan Pak Bagus yang intinya adalah membicarakan kelanjutan dari tim KSN kita. Ya. Oke, cuma saya dapat informasi, bahkan penglihatan saya sendiri, bahwasanya setiap ketika kita menjalani tahapan-tahapan dalam hal pencairan dana dari proposal kita KSN, saya melihat Pak Bagus kok agak kurang positif tanggapannya. Tolong, apakah ada sesuatu data yang tidak saya ketahui? Tolong, atau ceritakan sesuatu, apakah informasi ini benar? Jadi begini Pak, mungkin yang Anda maksud kurang positif itu mungkin ketidakantusiasan saya dalam membahas ini mungkin gitu ya Pak. Oke. Jadi sebenarnya bukannya saya menolak untuk membantu tim KSN dalam hal pencairan dana BOS. Akan tetapi saya hanya dalam artian seperti letih Pak, membahas hal ini. Karena begini, yang saya rasakan adalah saya merasa memiliki ketidakcocokan dengan beberapa pihak, sedangkan dalam pencairan dana BOS, selaku saya bendahara BOS saja, itu tidak bisa saya sendiri saja Pak. Ya, karena sumber dana sekolah kita kan tidak hanya dari dana BOS, dari yayasan juga, dari hibah dan lain-lain. Nah, ketika dalam pencairan dana itu perlu koordinasi terlebih dahulu antar lini sumber dana tersebut. Nah, yang saya rasakan adalah kekurang jelasan antara beberapa pihak, sehingga dan tidak ada yang mau mengalah begitu. Dan saya jadi merasa jadi gimana ya? Jadi semua ini membuat saya letih Pak, karena harusnya bisa cepat, terhambat di beberapa hal itu tadi. Baik, sebagai ketua saya memahami apa yang di posisi Pak Bagus sekarang. Yang jelas sebagai ketua saya punya tanggung jawab dalam menjalankan tim KSN ini. Nah, tujuan kita berdiskusi kali ini adalah utamanya untuk optimalisasi tim kita KSN supaya optimal. Nah, bolehkah kalau dalam diskusi ini saya punya tujuan untuk membantu Pak Bagus supaya bekerjanya lebih optimal lagi? Bisa? Wah, tentunya saya dengan senang hati Pak. Oke, selanjutnya kita akan identifikasi dulu permasalahannya. Dari Pak Bagus ketika menjadi tim saya di bendahara tim KSN, berdabuan dengan sebagai bendahara tim BOS, kemudian dari situ sebenarnya permasalahan dasarnya kalau diurai itu yang mana terlebih dahulu? Ada berapa masalah? Tadi kan sudah disebutkan, mulai dari berbelit-belit, ada ketidaksinambungan, kolaborasi dan lain sebagainya. Coba diurutkan dulu. Oke, jadi mungkin saya mulai dari proses pencairan dana saja. Jadi begini, pertama misalkan kita sebagai tim KSN itu kalau di struktur sekolah itu dibawa kurikulum. Maka ketika kita ingin mencairkan dana untuk kegiatan KSN harusnya lewat kurikulum terlebih dahulu.
Selanjutnya kurikulum nanti akan membawa ajuan tersebut ke tim RKAS. Untuk selanjutnya nanti dilihat ada nggak di pos RKAS. Betul. Semisal tidak ada, maka nanti perlu dikonsultasikan ke sumber lain. Ya, karena tadi sumbernya bukan hanya dari bos, ada hibah, ada yayasan. Iya. Lanjut. Dan yang bisa di cover oleh bos itu tidak semua. Ya. Nah, nanti yang kemarin yang saya alami adalah ketika ada beberapa ajuan dari tim KSN yang tidak di cover oleh dana bos. Nah, maka ada pengajuan ke sumber lain. Nah, ketika pengajuan ke sumber lain ini sudah mulai tidak jelas, Pak. Apakah kita harus ke kurikulum saja, lalu nanti kurikulum yang membahas, atau langsung ke kepala sekolah, ataukah melalui bendahara sekolah yang mengurusi dana ke yayasan. Nah, tentunya jika kita berada di posisi kurang tahu dengan sistem yang ada, maka kita harusnya ke kepala sekolah. Hanya saja seringnya, ini tidak apa saya gamblangan saja. Jadi gini, harapan saya adalah di diskusi kita ini kita sama-sama terbuka. Seperti itu, katakanlah misal berhubungan dengan Pak Alex ataupun dengan Pak Simon dan lain sebagainya, silahkan disampaikan. Dalam arti saya pengennya ya Pak Bagus ini kerjanya optimal, jadi tim saya, dan akhirnya anak-anak yang mendapatkan keuntungan. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau boleh saya urutkan ya dari identifikasi awal tadi, bahwasanya pertama adalah masalah dananya sumbernya dari mana. Kemudian adanya prosedur yang belum tertata. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya pengen tanya, dari tadi prosedur tadi yang Pak Bagus sudah tahap mengikuti, apakah sudah bertemu dengan kurikulum, Pak kurikulum? Tentunya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai apa yang tadi menjadi sudah. Oke. Lalu sebenarnya masih ada masalah apa ketika ada seperti itu? Apakah Bapak punya masalah dengan Bapak Alex selaku bendahara sekolah? Saya kurang tahu persis ya Pak. Kan tetapi seringnya ketika saya menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, lalu seringnya diberikan memo untuk menghadap ke bagian pengajuan dana ke yayasan. Akan tetapi di situ sering terjadi perbedaan pendapat, yang padahal pada dasarnya saya hanya menyampaikan pesan dari kepala sekolah. Sedangkan pihak tersebut memiliki perbedaan pendapat dengan kepala sekolah. Di situ saya selaku penyampai pesan saja sebenarnya, jadi kebingungan. Kalau berarti kan ada sesuatu yang missing link dengan Bapak Nur dan Pak Alex, kemudian Pak Bagus dan Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebih seperti itu ya. Boleh saya simpulkan seperti itu karena itu kan lingkaran uang kan. Istilahnya seperti itu. Menurut Pak Bagus, solusi yang terbaik bagaimana? Dari sisi Pak Bagus sendiri yang pernah menjalani tadi, yang tahu posnya dana, tahapan orang-orangnya, kemudian mana sumbernya. Menurut Pak Bagus solusi yang menurut Pak Bagus sendiri ini sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi selama ini belum pernah dicoba. Kira-kira apa Pak? Kalau menurut saya sepertinya perlu pihak-pihak terkait itu bertemu terlebih dahulu Pak, secara langsung. Lalu merumuskan sistem yang jelas. Karena yang saya alami saya hanya penjalan teknis saja Pak. Jadi tidak bisa mengambil kebijakan. Sehingga ketika tadi sudah mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah disampaikan ke pihak lain, terus pihak lain berbeda pendapat dengan kepala sekolah, maka harusnya tidak diselesaikan di saya, tetapi di dua stakeholder tersebut harus selesai terlebih dahulu. Saya bisa memahami itu. Dalam arti berarti sudah ada tahapan yang Bapak alami, kemudian ada ide muncul berupa perlu dipertemukan antara Pak Bagus, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alex dan Bapak Nur. Kurang lebih itu. Kira-kira Pak Bagus selain dari bantuan dari saya, perlu bantuan dari siapa lagi? Apakah perlu pakar kurikulum hadir juga? Apakah perlu saya selaku kepala
koordinator untuk tim KSN mengundang tim dari yayasan untuk memfasilitasi diskusi tadi, atau bagaimana dari Bapak? Kira-kira orang siapa yang bisa diajak untuk merealisasikan solusi dari Pak Bagus ini? Jujur saya juga tidak begitu yakin siapa-siapanya, Pak. Akan tetapi kalau menurut saya harusnya adalah dorongan untuk adanya diskusi tersebut. Kalau kita menunggu dua stakeholder itu bertemu dengan inisiatif sendiri, sepertinya dan sampai sekarang pun belum terjadi. Maka perlu ada dorongan dari luar. Mungkin yang paling cocok adalah dari manajemen sekolah, Pak. Jadi karena terkait pendanaan itu kan tergantung perlu memperhatikan juga tentang rencana jangka menengah, jangka pendek sekolah, dan itu yang paling tahu selain kepala sekolah adalah manajemen sekolah, terdiri dari maka, TPMPS, lalu dan lain-lain. Cukup? Sepertinya itu bisa menjadi dorongan. Boleh saya ikut simpulkan? Jadi intinya adalah ke depan saya selaku istilahnya bosnya Pak Bagus dalam hal tim ini, saya pengen Pak Bagus optimal bekerja. Saya pengen bantu Pak Bagus dalam hal ini. Pak Bagus sudah punya ide, 4 orang ini dipertemukan, ada tambahan berupa untuk menyokong ini semua, seluruh manajemen sekolah dihadirkan. Kaitannya apa? Untuk memperjelas tahapan-tahapan pengajuan dana tadi. Seperti itu. Menurut Pak Bagus, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan ini tadi supaya kita agendanya juga tepat terjalan? Menurut Pak Bagus kapan? Kalau menurut saya sesegera mungkin lebih bagus, Pak. Kira-kira akhir pekan ini, awal pekan depan, atau bagaimana? Menurut Pak Bagus timing yang tepat, mengingat agenda kita kan ada ujian sekolah, ada persiapan untuk kepulangan anak untuk Ramadan dan lain sebagainya. Menurut Pak Bagus bagaimana rencananya untuk mempertemukan ini tadi? Mungkin akhir pekan ini cocok karena masih ada suasana Ramadan juga kali. Sip. Kurang lebih itu tadi diskusi kita. Harapan saya adalah tujuan saya tercapai. Dalam hal Pak Bagus sudah plong, bisa cerita semua sampai cerita tentang bapak-bapak tadi yang harus muncul. Tapi yang jelas itu sebagai ilmu baru, pengetahuan baru bagi saya. Yang jelas kedepannya kita akan segera diskusi ini kita akan lanjutkan ke sekretaris untuk nantinya bisa dibuatkan memo untuk menuju kepala sekolah dan untuk merealisasikan solusi dari Pak Bagus ini tadi. Kurang lebih itu ya Pak Bagus. Terima kasih juga. Ke depan saya pengen Pak Bagus lebih terbuka seperti ini. Dalam arti kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Ada saya di sini selaku istilahnya bagaimana yang bisa menjadi bahan berpikir Bapak. Kurang lebih itu, ada yang bisa saya bantu lagi atau sudah bisa menapaki tahapan bendahara ini secara baik lagi? Insya Allah kalian tadi bisa berjalan, insya Allah clear. Bismillah, akhir pekan ini akan selesai dengan solusi dari Pak Bagus tadi, dan akhirnya kita akan optimal dalam hal tim KSN ini dan anak-anak bisa dapat prestasi. Itu saja, cukup. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak. Semoga tercapai apa yang tadi solusi yang dijalankan. Kurang lebih itu tadi tentang diskusi saya dengan Pak Bagus. Skenarionya sudah lumayan oke. Intinya adalah Pak Bagus ini punya permasalahan dengan beberapa prosedur dan beberapa mungkin ada subjek yang dimasukkan di situ yang ada menjadi something bermasalah di Pak Bagus, dan alhamdulillah dari proses coaching tadi tahapan berupa tujuan, yaitu Pak Bagus yang awalnya datang dari posisi yang kurang oke, jadi yang lebih tertawa lagi, lebih lepas lagi karena sudah membicarakan semua apa yang disampaikan. Kemudian telah teridentifikasi juga apa latar belakang beliau sudah istilahnya mengerjakan proyek tim KSN ini kurang oke performanya sampai muncul semua. Kemudian sudah direncanakan juga solusinya berupa diskusi, kemudian waktunya sudah juga dan tanggung jawabnya sudah dilanjutkan, bahwasanya akan segera muncul orang-orang manajemen sekolah juga yang akan bertanggung jawab dalam hal menyelesaikan seluruh tahapan dari coaching ini. Kurang lebih itu resume saya tentang tahapan coaching kali ini. Saya dan Pak Bagus dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo
Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin nama yang disebut, bukan bermaksud kami untuk menyinggung atau bagaimana, tapi yang jelas ini adalah skenario untuk latihan tahapan coaching. Itu dulu dari saya dan Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.